Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara konflik sama aja kita berbicara tentang masyarakat. Karena di dalam masyarakat itu sendiri juga terdapat konflik sosial. Saya, Habibatur Rahmatilha, alias dipanggil Ima, akan menjelaskan awal mula terbentuknya konflik. Nah, pemirsa, proses terbentuknya konflik terdapat 3 poin diantaranya. Yang pertama adalah kepentingan para aktor. Yang kedua adalah sumber daya langka. Dan yang ketiga adalah kekuasaan. Yang pertama, kepentingan para aktor. Di dalam masyarakat, individu, masyarakat, aktor tersebut juga bersandingan dengan nilai dan norma yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Norma itu berupa sekumpulan aturan, yang itu bisa berupa sanksi atau juga berupa reward. Sedangkan nilai adalah kebiasaan atau pedoman yang ada di masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sehari-hari. Apabila nilai dan norma itu berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, misalkan seperti masyarakat Jawa, masyarakat Madura, atau masyarakat Sulawesi, masyarakat Batak, apabila tidak sama dalam persepsi, itu juga bisa menimbulkan sebuah konflik. Jadi awal mula terbentuknya konflik itu bisa jadi dari adanya perbedaan-perbedaan seperti tersebut. Dan dari perbedaan-perbedaan tersebut timbullah suatu imajinasi dan perbedaan kepentingan antar individu tersebut. Sehingga kepentingan para aktor itulah yang berusaha ingin diwujudkan dan berlomba-lomba dalam hal satu dengan hal yang lainnya. Nah, pemirsa, poin yang kedua adalah sumber daya yang langka. Sumber daya di sini adalah daya merupakan kekuatan, ya, energi kekuatan. Sumber itu adalah asal dari kekuatan atau energi tersebut. Itu yang langka. Nah, sumber daya langka ini yang diperjuangkan oleh para individu atau aktor-aktor tersebut. Dan sumber daya ini bisa berupa 2 sumber daya, yaitu ada sumber daya materi dan sumber daya non materi. Sumber daya materi contohnya seperti kita ketahui pada umumnya kita membutuhkan uang, ya kan? Kita membutuhkan materi, kita barter dengan uang, seperti halnya seperti itu. Atau sumber daya non materi seperti jabatan, kekuasaan, akses pendidikan, kebebasan. Dan intinya itu adalah yang menimbulkan energi atau menimbulkan daya pada diri seseorang individu atau diri suatu kelompok. Sehingga sumber daya itu yang diperebutkan oleh para aktor-aktor yang berkepentingan, ya kan? Jadi kita hidup di dunia ini saling berlomba-lomba untuk memperebutkan sumber daya tersebut. Karena dengan adanya sumber daya tersebut, masyarakat atau individu itu dapat bertahan hidup, dapat eksis di dalam suatu sistem sosial masyarakat. Tanpa adanya sumber daya ini, kita tidak bisa eksis gitu di dalam masyarakat itu. Jadi setiap individu pastinya membutuhkan sumber daya ini. Nah, akibat adanya jarangnya sumber daya yang langka ini, kemudian adanya perebutan, timbullah konflik antar individu, antar aktor, sehingga timbullah beberapa perilaku menyimpang untuk menghalalkan segala cara memperoleh sumber daya ini. Yang maksud dalam arti menghalalkan segala cara adalah tanpa mempertimbangkan nilai dan norma yang ada untuk memperebutkan sumber daya tersebut. Masih kita berbicara tentang sumber daya. Sumber daya dalam mempertahankan atau memperebutkan sumber daya, individu itu juga menggunakan tindakannya juga dengan alat sumber daya. Misalkan nih, kita ingin memperebutkan sumber daya kekuasaan materi, kan? Dengan mendapatkan gaji yang banyak, materi yang banyak, kita juga harus memiliki sumber daya. Sumber daya apa? Kita harus kita memiliki bargaining position. Contohnya kita memiliki akses pendidikan yang tinggi. Akses pendidikan yang bagus itu akan memberikan poin kepada kita atau kepada individu untuk memperoleh jabatan, kekuasaan,
materi yang dia inginkan. Nah, seperti itu hanya. Jadi, manusia dalam memperebutkan atau mempertahankan sumber daya juga harus memiliki sumber daya dalam dirinya sendiri ya, poinnya. Seperti itu. Kemudian sumber daya ini itulah yang disebut kepentingan tujuan dari para aktor tersebut. Poin yang ketiga yaitu kekuasaan atau power. Proses terbentuknya awal konflik itu juga karena kekuasaan atau power. Dimana kalau pernah buku yang saya baca berdasarkan teori konflik itu akan selesai, akan cepat meredah ketika kekuasaan itu terdistribusikan dengan merata. Wewenang atau kekuasaan itu terdistribusikan dengan baik atau dengan proporsional. Sehingga para pihak yang saling berkepentingan ini sama-sama menyepakati adanya pembagian kekuasaan itu. Jadi di sini power yang dimaksud adalah ketika mobilisasi kekuasaan itu belum merata. Jadi seperti piramida bentuknya segitiga itu. Jadi semakin ke atas, semakin mengkerucut. Jadi hanya beberapa orang tertentu, golongan tertentu saja yang dapat mengakses kekuasaan itu, gitu ya. Baik kekuasaan pendidikan, kekuasaan sosial, kekuasaan politik, bahkan kekuasaan ekonomi. Sehingga di sini terdapat konflik gitu. Ada beberapa orang yang tidak sepakat gitu, sehingga mobilisasi kekuasaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Dan dari semuanya itu, dari tiga-tiganya ini yang akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Karena konflik itu belum tuntas adanya. Konflik yang berkepanjangan. Di dalam proses terbentuknya konflik ini, para aktor individu itu juga melakukan beberapa tindakan yang menimbulkan crash antar individu satu dengan individu lainnya. Dan tindakan itu dalam teori Max Weber telah diterangkan seperti ada 4 tindakan, di mana yang pertama adalah tindakan berdasarkan rasional yang berorientasikan nilai, kemudian yang kedua tindakan yang berorientasikan rasional instrumental, kemudian tindakan yang berdasarkan afektif, dan juga tindakan yang berdasarkan tradisional. Nah, dari kepentingan para aktor ini dia tujuannya apa sih gitu loh. Dengan menggunakan tindakan yang seperti apa? Tindakan tradisionalkah? Atau tindakan tradisional yang seperti halnya tindakan yang misalkan ya, memperoleh materi dengan cara misalkan dengan dukun atau dengan hal-hal yang di luar logika atau dengan cara-cara lama gitu ya, tidak modern. Kemudian yang tindakan kedua itu dengan cara afektif. Misalkan kita memperoleh sesuatu, ingin memperoleh sumber daya itu dengan cara misalkan acting gitu, misalkan dengan cara berbelas kasih dengan bos atau berbelas kasih dengan atasan kita, dengan bersedih-sedih atau dramatis dan sangat dramatis sekali itu misalkan. Kemudian yang dengan tindakan berorientasi nilai, misalkan berorientasi dengan tujuan gitu ya, materi, atau berorientasi dengan instrumental atau dengan alat. Misalkan kita memperoleh kekuasaan dengan alat, misalkan alatnya adalah misalkan karena kita memiliki bargaining position atau hal-hal yang lain, kita memiliki daya tawar seperti itu. Jadi untuk tindakan-tindakan itu semuanya untuk memperoleh sumber daya langka ini. Nah, konflik yang berkepanjangan ini lama-lama akan menjadi sebuah kekerasan ya. Jadi bila dipendam terus, kemudian belum selesai, maka akan timbulnya suatu bentuk kekerasan. Kemudian bentuk-bentuk konflik seperti halnya menghindar, menarik diri, kemudian juga yang menjadi kekerasan. Kemudian sistem bagi hasil, kompromi, kemudian ada juga problem solving ya, sama-sama menyelesaikan masalah. Nah, itulah sekilas penjelasan saya mengenai proses awal terbentuknya sebuah konflik yang berkepanjangan. Saya Habibatur Rahmatil Haq alias Ima, mahasiswa Magister Sosiologi, kelas transformasi konflik, pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa.